selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Waalaikumsalam. sekalian yang berbahagia, kita bersama kembali dengan Jogja Belajar Radio. Hari ini Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta ditemani oleh Profesor Suwardi dan juga Profesor Putu Suryadharma akan mengajak perbincangan kita menuju kepada aspek botani, eh, Ekologi, ekologi, kemudian geologi, geologi, khas gas, gastronomi, khas Kejogjakartaan, Nggih. iya, yang akan kita perbincangkan lebih dalam melalui waktu yang tersedia di saat pagi bersama dengan JBR ini. Saya ingin memulai dengan mohon bantuan dari Pak Wardi mengenalkan keberadaan dirinya. Profesor Wardi ada di sebelah kiri saya. Tentang siapa beliau kita dapat mendengar bersama-sama. Saya persilakan Prof. Terima kasih. Saya dosen di Universitas Negeri Yogyakarta di Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Jawa, yang juga kali ini dipercaya untuk menjadi Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Itu saja saya kira yang paling penting saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau ada yang ingin tahu rumah saya ya di Bantul, Yogyakarta, Wah, sebelah luas sekali itu, selatan. Prof. Iya, sebelah selatan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Dan bersama kita pula ada Profesor Putu Suryadharma. Iya, saya mohon tolong Prof dapat Nggih, memperkenalkan diri. nggih. Makasih. Saya Pak Suryadharma, dipanggil kalau di sini panggil Pak Dharma, kalau di Sunda dipanggil Pak Surya. Jadi beda-beda. Saya sudah tahun 68 di Jogja. Jadi saya ikut di Kuarda, ikut Romo Puger, ikut Gusti Adikusumo sudah seperti Oke. itu. Jadi saya sudah 50 tahun lebih di Jogja, dan akhir tahun ini saya sudah purna tugas. Saya jurusan biologi, tapi saya khusus mengenai etnobotani, etnoekologi. Setiap etnik itu memiliki keunikan tata ruang. Sebenarnya itulah keindonesiaan itu dibangun oleh keanekaragaman keunikan etnik, baik wilayah maupun keunikan budayanya. Itulah merupakan bagian dari sebenarnya belajar dan Merdeka Belajar ini, termasuk lewat radio. Terima kasih, itu yang dapat saya mengajar sama dengan Prof. Wardi di UNY Yogyakarta. Saya dari jurusan biologi. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun Prof, matur suksema. Nggih. Bahasa asal sana ya Prof ya? Nggih. Ya. Nggih, kula nggih sampun Jawi. Alhamdulillah. Baik. Dan karena itu kita akan mengangkat botani, gastronomi, zoologi dan ekologi Kejogjaan sebagai co-kurikuler dalam mengisi ruang-ruang pendidikan kita yang terus kita upayakan untuk berkemajuan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita akan memulai pengantar dari kedua masing materi ini. Saya akan mulai kembali kepada Prof. Suwardi memberi pengantar sedikit tentang apa yang kemudian dapat kita gali bersama-sama. Saya persilakan Prof. Waktu kita sebenarnya hanya 1 jam, jadi mohon tidak Ya, terlalu berkepanjangan. terima kasih. Waktu yang diberikan pada saya, para pemirsa di manapun berada, terutama adik-adik di sekolah, izinkan saya akan mengajak pada teman-teman bagaimana kita memahami Jogja, memahami pendidikan, dan terutama bagaimana kita nanti mengimplementasikan, mungkin juga mengintegrasikan persoalan ekologi, gastronomi, geologi, dan botani yang khas Yogyakarta. Tentu persoalan khas ini tidak berarti bahwa itu memang berasal dari Yogyakarta. Kadang-kadang yang namanya tumbuhan itu mungkin juga berasal dari Yogyakarta, mungkin juga dari berbagai daerah lain. Tetapi yang paling penting kita akan menformat
bagaimana tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan, dan makanan serta ekologi yang memang betul-betul khas Yogyakarta. Pertama kali bagian yang pertama saya akan mengajak pada teman-teman para pemirsa bagaimana memahami ekologi Yogyakarta yang menurut hemat saya ada sumbu trigatra yang sudah barang tentu sering disampaikan oleh teman-teman beberapa ahli, yakni bahwa Jogja ini memang luar biasanya berada pada sumbu filosofi trigatra dari pantai selatan, keraton, dan Merapi, yang seolah-olah bahwa kita itu berada kadang-kadang berada di tengah, kadang-kadang berada di laut. Kalau di laut ini sebagian adalah maritim, sebagian kalau konsep Ngarso Dalem itu layar. Artinya kalau di tengah kemungkinan dagang, kalau di sana yang di Merapi itu kemungkinan among tani. Jadi among tani dagang layar ini juga berada pada wilayah sumbu ini. Nah, tidak berarti bahwa yang di selatan tidak boleh bertani, ya, atau sebaliknya tapi kalau yang di Merapi ini memang jauh dari laut, ya. Nah, itu kira-kira konsep Ngayogyakarta yang di banyak pihak selalu mengatakan ada yang ada Tugu sebagai pusatnya, Tugu itu lalu nanti di barat itu kota Yogyakarta itu ada kampung Pingit. Pingit artinya suci, dan di sebelah timur Tugu itu ada Gondolayu. Gondo itu artinya bau, layu itu juga mati, jadi yang tidak baik. Jadi itu adalah sumbu filosofi yang dari barat ke timur, bahwa di situ ada semacam pertentangan antara yang baik dengan yang tidak baik, dan itu akan selalu terjadi. Tetapi karena di situ ada Tugu sebagai penyelaras atau harmoni kosmos, sehingga semua akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang kita sebut dengan Trigatra. Kita juga mengenal catur gatra di Yogyakarta sesuai arahan dari HP 1 tentang semboyan sawiji greget tengguh ora mingkuh. Ini juga menjadi eruh dari ekologi kota Yogyakarta, yang biasanya sawiji itu semuanya sudah nyawiji atau menjadi satu terpadu rakyat Yogyakarta, kemudian juga siapa saja yang berada di Yogyakarta. Nah, kalau sumbu-sumbu ini sawiji greget senggura mingko lala tadi trigatra ini bisa kita integrasikan di dalam kurikulum. Saya tidak bisa mengatakan mata pelajaran apa, silahkan saja teman-teman mungkin yang lebih cocok, apakah itu pelajaran IPA, apakah itu geografi, apakah itu bahasa Jawa, itu terserah saja nanti yang mau mengintegrasikan. Jadi pengintegrasian ini masih lebih bebas, artinya konsepnya Prof. Putu tadi belajar merdeka itu. Kemudian dari HB7 kita juga mengenal trigatra yang tidak kalah penting, bahwa hidup Kawula Ngayogyakarta itu mengenal 3S. Yang pertama adalah sak perlune. Jadi hidup itu ya apa perlunya hidup itu, tidak perlu macam-macam itu. Lalu yang kedua sak butuhe, yang ketiga yang ketiga adalah sak cukupe. Jadi kalau kita punya kebutuhan ya tentu saja kalau memang kita itu membutuhkan pakaian ya silakan pakai. Tetapi pakaian itu atau baju atau celana itu sak cukupe. Yang ketiga yang ketiga itu. Biarpun kita punya baju baru 5, kan tidak mungkin kita akan pakai 5 sekalian, karena sak cukupe ini konsep dari Ki Ageng Suryo Mataram yang deres dari ayat dalam HB7. Nah ini yang menjadi trigatra juga bangsa
di kota Yogyakarta. Kemudian ya, kita potong, Prof. oh Itu ya, menarik yang terakhir tadi ya, tentang 3S itu. Kelihatan sangat mendalam, mendekati kepada konsepsi spiritual. Jadi pendidikan itu mesti memiliki aspek-aspek spiritual yang kuat juga untuk membuat bangsa ini tidak menjadi liar atau tidak terkendali. Begitukah, Prof? jadi kalau kita mengembangkan dunia pendidikan, Oh, terima kasih Mas Sofi. wah, Iya, wah, seneng Iya. Anda ikut bergabung bersama kita. Mudah-mudahan Anda ikut memperkaya juga teman-teman yang lain, ya. Ada salam dari Mas Ovi juga nih buat Mas Ihsan. Oh, ini dari Mas Ihsan maksudnya. Oke, baik. Terima kasih atas salam yang turut membuat kita menjadi kian yakin bahwa kita akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelum pandemi. Dilanjutkan, Prof. ya. Nggih. Saya lanjutkan sedikit ya. Iya. Jadi konsep spiritualitas di dalam pendidikan kita ini kita mengajarkan kalau menurut Trigatra tadi bahwa pendidikan itu harus kita bangun dalam konsep yang sederhana. Jadi sak butuhe, sak cukupe, sak perlune. Nah ini konsep yang semacam ini yang perlu dibangun, ditanamkan pada anak didik sehingga mereka tidak mewah-mewah, mereka tidak motor juga tidak harus yang terbaru. Kalau memang tidak ada, kalau memang ada silahkan. Itu jadi itulah yang konsep Trigatra spiritualitas pendidikan itu semacam itu. Kira-kira semacam itu, Mas. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Mungkin Mas Putu nanti bisa Nggih. melengkapi ya. biarpun Bali tapi udah 68 Walaupun dia. kulo jauh-jauh Oh, kok Jawa. walaupun seket. Oke. Baik, masih ada, Prof? Sudah, sementara Baik, itu. iya. Ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita melihat setidaknya ada dua fondasi yang mendasari arah kemajuan atau kemerdekaan pendidikan kita, dan kita akan melihat lebih dalam tentang kelanjutan ini terkait dengan tadi di luar kami berbincang tentang pendidikan yang merdeka, meneruskan narasi yang yang telah dikembangkan selama ini. Prof, kita akan masuk lebih dalam. Mohon dapat ada pengantar baik yang terkait maupun yang kira-kira akan memperluas perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan, Prof. Inggih. Matur nuwun. Terima kasih atas kesempatannya ini. Saya bisa berbagi pengalaman karena saya sudah 50 tahun berada di Jogja. Wow, Nggih. udah jadi orang Jogja itu, Prof. Nggih, sudah 50 tahun berada di Jogja. Jadi ini kita belajar bersama. Inilah kesempatan sekarang di situasi COVID ini. Sebenarnya Jogja telah mencanangkan belajar itu sebagai taman. Sehingga menjadi taman sisya. Jadi taman siswa. Jadi belajar itu adalah taman. Jadi bukan sekolah nopo. Kalau kampus itu mirip tangsi. Kalau Jogja itu menjadi taman. Maka taman itu sudah disampaikan oleh Pak Wardi tadi. Tadi karena supaya nyambung apa yang disampaikan, ada istilah Gondolayu tadi. Gondo itu gandam. Ya. Gandam itu bunganya itu, karena saya orang etnobotani, bunganya itu gondosuli. Yang warnanya putih itu ya, Prof. Putih-putih ada yang Iya. kuning. Oh, Kalau gitu. di mantramnya itu ada mantram Triambakam. Om Triambakam Yajamahe Sugandim Pustiwardanam. Jadi bunganya saya Urparu kami pabandanam Merityur Mukti Yama Meritam. Jadi gandam itu kemudian menjadi orang Jawa itu menjadi Sugondo, Sugandi, Sugandim, Gondosuli. Gondolayu. Nah, Gondolayu itu orang 3 prinsip itu mati di dalam keharuman. Jadi gandam itu, Gondolayu itu mati di dalam keharuman. Sehingga untuk sampai ke Gondolayu itu orang memakai kereta pralaya. Sehingga Gondolayu itu menjadi Sasono Loyo. Praloyo itu menjadi Pralina, orang kata Pralina. Sehingga itu terakhirnya sebelum sampai ke Gondolayu itu
ada tata ruang Jogja itu yang menyebut orang harus menjadi hatinya harus bagus, menjadi gandam mana, menjadi gondomanan. Gondomanan. Iya. Oke. Ya, ininya harus harum menjadi gandam kusuma, menjadi gondo kusuman. Oh. Oke. Kalau kita kaitkan dengan analisis toponimik, kalau ini kan seolah tidak berkait dengan aspek toponimik. Nggih. Tetapi apakah waktu itu sudah difikirkan bahwa misalnya pada lokasi ini akan ada yang terkait dengan tempat Troloyo itu tadi, sehingga memang akan diberikan nama ke situ, atau ada sesuatu yang melatar belakangi, Prof? Nggih. Kalau kita lacak Yogyakarta itu urat katanya itu Ayudakerta. Ayudakerta, jadi kesejahteraan tanpa peperangan. Ayuda itu perang. Sehingga menjadi Ayodhya. Menjadi Ngayodhya, lama-lama hilang A-nya menjadi Jogja. Harusnya dalam sejarahnya itu sungai itu kita tuh ibarat silo, orang Jogja itu. Silo itu Merapi itu di kepalanya, ke samping kanan kiri itu Kulon Progo, ke timur Oyo itu, ke selatan itu Merapi, sehingga tidak boleh sebenarnya orang membangun ke kepala ke atas. Pembangunnya ke apa? Ke kanan ke kiri. Sebab kalau ke kepala di Merapi dibangun nanti orang kebalik. Istilahnya apa? Tulah. Iya. Ini karena itu sehingga Merapi itu porosnya itu, sehingga Merapi itu adalah yang disucikan. Tapi sebelum bangun ke Merapi itu orang pusatnya di keraton. Sehingga kekuatan di bawah itu disebut dengan kekuatan laut Baron, sehingga menjadi Baruna, dewa Baruna itu menjadi Baron. Ke barat namanya Ngobaran, karena orang di Ngobaran tidak bisa ke Baron, disebut Ngobaron gitu. Jadi Baron. Sehingga garis lurusnya itu kepala itu adalah siwa dwaranya, cakra sini. Ini adalah tengah pusarnya ini keratonnya. Ke selatnya itu adalah kekuatannya loro kidulnya itu, kekuatan energi itu menjadi satu, tidak bisa dipisahkan antara kekuatan bawah, pusat dan atas. Sehingga orang itu sesaji pun dulu ke labuh dulu, makan ke bawah dulu, baru ke ke Merapi. Jadi manusia itu berada di antara garis antara kekuatan spiritual yang maskulinnya itu siwanya ada di pegunungan, kemudian feminimnya itu lor kidul ya di pantai. Pantai Nah, simbol pohon itu menggunakan pohon beringin, pohon yang berakar ke bawah, indria, menghidupi indria. Manusia itu punya indria. Kemudian ke atas itu ada budi cita. Nah, di tengah ini adalah pusat ini kemanusiaannya orang itu, sehingga akar ke bawah dan akar ke atas. Nah, pohon beringin itu yang memberi kesejahteraan. Nah, beringin yang memberi kesejahteraan itu disebutkan beringin harjo. Oke, pertanyaannya adalah, dengan melihat pendidikan yang sekarang, kira-kira aspek apa yang disembikan oleh pendidikan sekarang sehingga tampak sekali pendidikan itu kocar kacir seperti itu. Sebelum kita sampai ke sana, terima kasih atas salam dari Mbak Nadia, Mbak Fadila, Mas Happy, Al-Haq, Ricky, dan Nevada. Matur nuwun. Terima kasih. Ada paradigma yang berbeda. Kenapa tidak tertulis? Karena zaman dahulu itu orang pikiran sangat murni, citanya sangat murni. Jadi kalau diajak sekolah berdebat itu, kalau termasuk menulis itu, orang yang suka nulis itu termasuk orang yang lambat. Lambat di dalam mencerna. Sehingga orang itu isin nek kuwi kok dadak nulis gitu loh. Nah, akibat orang nulis itu lama-lama para empunya itu tidak ada hilang, sehingga tinggal tukang-tukangnya itu. Nah, tukang itu kehilangan apa? Catatannya itu. Sehingga kalau ke barat itu menjadi tempat yang gunung yang para dewata itu Manohara Dewadatta. Jadi Manohara itu menjadi menoreh. Manohara Dewadatta, Nugrahaka, tempat para dewa yang memberi
Anugrah. Kemudian disitulah sungainya itu disebut dengan sungai para begawan, sehingga menjadi sungai Bagawan. Oke, Jadi kita dari coba. Imogiri Hmm. itu sampai Hmm. ke Bagawanto Purworejo itu wilayahnya apa? Ayuda. Wilayah Ayuda itu tadi Ayuda ya. Kerta itu Iya, kesejahteraan iya. tanpa peperangan. Sehingga yang sekarang menjadi Jogja berhati nyaman Iya. gitu. Ini menarik, klaim kultural ini menjadi menarik Nggih. sehingga dapat menjadi sebuah kontribusi, Prof. Kalau kita dekatkan antara Prof Wardi dengan Prof Putu tadi, bahwasanya output pendidikan itu memiliki batas di dalam atau batas spiritual yang membuat dirinya tidak menjadi murko, berlebih-lebihan Ya. dengan 3S itu. Ya. Itu yang pertama yang kita Ya. lihat. Yang kedua, terlihat bahwasanya dia tidak boleh keluar dari hakikatnya bahwa pendidikan itu memberikan fondasi spiritual tadi tapi terus berkemajuan. Oke, Artinya, nah, betul ya? ya ke bawah itu Indria. Ya, Mangan, orang mangan ki orang sulungguh. ya, oke. Nek mangan apa wareg orang sengadeg. Ya, Jadi baik. tetap ke bawah itu pendidikan natural science-nya, Ya. alam-alam kehidupan. Oke. Ini humanioranya, Ya. ini yang apa? Spiritnya. Sehingga tetap manusia itu berada di antara ngisor munggah itu. Iya, Sehingga jadi pusarnya di situ. Dia tidak menisbikan atau menegaskan dirinya dari makhluk spiritual, makhluk Tuhan artinya, yang memang harus ada aspek spiritual kata Prof tadi, Ya. sehingga ilmu ini memang berkemajuan, berkemanfaatan, bukan kemudian menjadi nafsi-nafsi siapa yang kuat, siapa yang menang begitu. Baik. Ibu dan Bapak pemirsa sekalian, kita mendapat pelajaran penting di pagi hari ini. Bagaimana kemudian aspek spiritual yang pernah kita dalami dalam bentuk minimal pendidikan budi pekerti patut kita hidupkan kembali, bahkan diimplementasikan dalam keseharian. Dan itulah yang menjadikan pendidikan di Jogja ini menjadi amat berbeda bila dilihat pada berbagai peta wilayah pendidikan yang ada. Kami ingin mengundang teman-teman atau para hadirin ibu dan bapak sekalian yang ingin merespon atau mendalami bersama apa yang sedang kita perbincangkan pada kesempatan ini. Kami persilahkan. Sebelum teman-teman sampai ke sana, barangkali ada tambahan sedikit, Prof Wardi? Ya, jadi begini, pendidikan di konstelasi Jogja ini kalau kita pakai konsep botani, ya, oke. Kalau ilmu buah itu namanya pomologi. Nah, di ilmu botani di Yogyakarta ini kan yang paling yang paling sudah sangat dikenal di samping tadi Prof Putu itu beringin. Ini ada tumbuhan yang memang kalau di setiap sekolah itu ditanam mungkin akan punya nilai yang berbeda. Yakni tentang kepel. Nah, kepel ini kan buahnya itu melingkar di pohon, melingkar di pohon, dan kita tahu ya kepel ini kan simbol persatuan, simbol kerukunan, simbol. Nah ini kalau ini bisa ditanam, kecuali itu kepel itu juga mungkin kalau Prof Putu nanti bisa menjelaskan bahwa akar-akarnya itu memperkuat tidak longsor dan seterusnya. Tapi dari sisi filosofinya saya kira kepel ini punya nilai kerukunan yang bisa kalau setiap sekolah itu misalnya ditanami kepel di mungkin menjadi lab pelajaran IPA atau pelajaran biologi akan bagus sekali ini dengan terus-menerus mengungkap dan mengedepankan nilai filosofisnya. Betul, bahwa persatuan itu hanya bisa berarti kalau kita ngepel bareng gitu ya. Jadi kalau ada satu saja tidak ngepel, maka tidak terjadilah persatuan itu ya. Betul. Oke, baik. Ini yang diungkapkan oleh Profesor Gunawan yang ada di Dewan Pendidikan. Demikian juga hakikat dari Bhinneka Tunggal Ika itu ketika kita bersama-sama bersedia untuk tunduk bareng, tidak kemudian menonjolkan satu dan yang lain sendiri-sendiri. Tetapi kita akan perkuat lebih jauh, tidak hanya aspek filosofis yang tadi disampaikan, termasuk aspek litografi, ekologi dan sebagainya. Prof Putu, ada sesuatu yang mau ditambahkan lebih lanjut? Terima kasih.
Nah, karena sekolah ke depan itu bukan kalau ngumpul terus itu akan menjadi crowded, maka COVID ini mengingatkan tripusat pendidikan. Tripusat itu apa? Di rumah itu adalah orang tua sebagai gurunya. Kemudian di sekolah itu guru yang memberi pelajaran. Kalau di rumah itu namanya guru rupake yang memberi rupa bentuk. Yang di sekolah guru pengajian. Kalau pemerintah adalah guru wiseso. Nah, 3 ini sekarang di dalam program belajar Merdeka dan Merdeka Belajar ini harusnya di tiap wilayah yang Kulon Progo itu harus mengangkat potensi Kulon Progonya. Karena Kulon Progo itu muncul kemudian ininya apa? Modelnya itu karena melimpah Sungai Progonya itu sehingga muncul sorjannya. Sehingga kalau air melimpah, yang dinaikkan paligi-wijanya, yang di bawah padinya. Boleh nggak kita maknai pembangunan itu sebagai sebuah gerak maju dari hasil pendidikan, karena pengisinya adalah para siswa yang tadi belajar, berangkat dari local resources terbaik. Oke, baik. Sehingga baik. Gunung Kidul itu yang karena kekurangan air, sehingga Gunung Kidul itu berbasis pada tadah hujan, sehingga lagunya juga campur sari. Karena sehingga yang ditanam pertama padi, kemudian terakhir baru ketela, sehingga beliau itu mengandalkan apa? Tadah hujannya itu, sehingga orang yang belajar di Gunung Kidul itu pun harusnya berbasis Gunung Kidulnya, online apa yang dikembangkan Gunung Kidul, ulat sutranya sekarang sutra emas itu yang dari Jambu Mete itu sutra yang paling mahal. Saya dengan teman dari Amerika sudah nyari sutra emas itu. Nah, sutra emas itu awalnya orang menanam mete itu sekedar untuk penghijauan, tetapi buahnya bisa, kemudian sutra emasnya. Sehingga Gunung Kidul itu sebenarnya potensi luar biasa karena secara geologi Gunung Merapi sama pantai selatan. Nah, Merapi itu adalah lempengnya Merapi Utara, sedangkan Laut Selatan itu ada dorongan dari geologinya Australia. Sehingga selatan itu beda karakter dengan apa? Merapi. Sehingga pembangunannya itu adalah silo. Berkembang ke kanan ke kiri, ke Kulon Progo ke timur, tidak ke kepala ke atas, sampai ke bawah itu sebagai penyangga. Sehingga bandara itu sekarang sudah berada di sana, sehingga semuanya yang tadi pohon kepel itu sebenarnya dari Burahol itu sebenarnya dari India, ada dari Thailand itu pemberian Ratu Sarikit ya dulu ya itu untuk Prof. Bunga-bunga itu termasuk satu yang lupa, sehingga simbol itu juga simbol bunga, sehingga pagar-pagar di atasnya melati dulu itu bukan sekedar melatinya, teh itu dulu bukan melati, itu adalah teh dari bunga gambir, Unkarya gambir. Karena bunga gambir sekarang sudah langka, sehingga bunga gambir itu dianggap melati itu bunga gambir, sehingga ada tariannya namanya Gambiranom itu. Baik. Kita akan meneruskan perbincangan yang semakin menarik ini, karena tadi kita bicara tentang basis emas. Saya mencoba mengartikan sebenarnya era emas sekarang ini sedang ada di depan kita. Bagaimana kita menyambutnya, dan kita akan melihat bersama-sama nanti lewat perbincangan setelah break iklan atau istirahat pada saat ini. Salam bahagia Ibu Bapak sekalian, kita akan mulai kembali. Ya, perbincangan kita semakin menarik dengan melihat peluang ke depan ini dapat diyakini tidak perlu terhalang, bahkan akan jauh lebih baik dari masa pandemik COVID-19 ini. Ya, tadi saya mengangkat pertanyaan di luar perbincangan resmi tadi ke Profesor Wardi, bahwa dengan konsepsi Among Tani Dangang Layar tadi, ya, ketika yang di tengah ini mengakselerasikan potensi di utara maupun di selatan jauh lebih baik. Kita mendapat gambaran yang dapat memperlihatkan bahwa itu sangat dimungkinkan adalah ketika teman-teman muda berhasil mengembangkan budidaya ikan kerapu di lereng Merapi. Saya ingin melihat ini dalam makna-makna kejogjaan berangkat dari nilai-nilai filosofis yang kita miliki tadi, Profesor Wardi. Ada sesuatu yang bisa diberi garis bawah nggak, Prof?
kira-kira? Silakan Prof. Makasih. Jadi kalau ke depan ini pemerintah, terutama yang di dunia pendidikan ini bisa memasukkan eh, budidaya ikan. Ini akan menjadi ciri khas Yogyakarta. Oke. Artinya kerapu itu mungkin menjadi milik Merapi, lalu di Bantul mungkin lele, lalu mungkin di Gunung Kidul bukan ikan ya, walang Iya, atau betul. belalang. Kemudian di Kulon Progo itu sebenarnya itu ada cenggeret nong yang sebenarnya bisa apakah itu bermanfaat atau tidak itu Iya. Prof Putu mungkin yang lebih tahu tentang karena kalau dari suaranya kita bisa menikmati itu cenggeret nong itu Betul. cenggeret nong itu kan filosofinya mengingatkan kepada yang winong, kepada Tuhan itu sebenarnya ya. Betul. Nah, lalu ikan ini kalau bisa ikan kerapu itu bisa dikembangkan di sana, lalu setiap wilayah, setiap 5 kabupaten ini punya kabupaten kota ini punya ciri khas tersendiri. Saya kira akan menjadi hal yang luar biasa itu. Akan menjadi pendidikan itu tidak hanya milik orang-orang SMK saja yang memelihara ikan ya. Tapi mungkin juga SMA mana kalau perlu di sekolah itu kita sisihkan ruang sedikit untuk belumbang atau apa istilahnya, untuk tidak hanya di akuarium, tetapi betul-betul kita budidayakan. Mungkin kalau tentang budidaya ikan lalu apa kegunaannya dan seterusnya ini mungkin Prof Putu yang lebih tahu. Tetapi kalau bagi saya bahwa bagaimana memformat pendidikan ini, setiap daerah punya ciri khas. Kulon Progo ini tentang cenggeret, lalu burungnya kacer, lalu Bantul itu burungnya deruk. Kalau di kota ini perkutut yang lebih burung perkutut, sehingga sampai menarik Condrolukito Waljina untuk membuat kutut manggung itu kan sebenarnya dari Jogja juga itu. Kalau kita mau mengakui. Lalu Gunung Kidul memang kalau saya tanya apa burung yang paling unik di Gunung Kidul itu katanya burung pentet. Nah, saya ingin tahu sebenarnya seperti apa burung pentet, karena ya apakah burung saya yang di rumah itu pentet atau bukan itu ya. Baik. Nah, ini itu. Jadi monggo saja ikan ataupun burung, tetapi bisa menjadi ciri khas wilayah masing-masing. Ini yang paling penting untuk dikembangkan. Yang itulah yang kita sebut geologi budaya. Baik, artinya tadi yang kita singgung sebelum kita break tadi, berbasis pada potensi lokal menjadi salah satu yang tidak hanya menguntungkan kita karena bahan sudah ada, tetapi juga relatif aman dari dinamika perkenan di luar. Misalnya dengan bahan baku dari kita, sementara kalau dari luar kalau ada apa-apa maka terganggu juga produksi ya. Nanti kita akan dalami lebih jauh dengan Profesor Putu tentang hal itu, termasuk meneruskan yang tadi diperlihatkan oleh Profesor Wardi. Sembari kita menikmati ini, ada salam dari Putih Alfia, Eyang Wates. Wah, ini sudah eyang-eyang sampai anak muda nih. Reza Fajar dan Dian Trianisa. Terima kasih atas salamnya. Ini semakin meyakinkan kita akan segera meraih era emas itu. Prof Putu, kita lanjutkan. Nggih, matur nuwun. Karena sudah disampaikan tadi dengan ikan kerapu, tapi Jogja itu karena satuan antara Merapi, Keraton, dan Sungai Progodari sampai ke hilir, sebenarnya potensi yang paling luar biasa itu adalah ikan sidat itu. Oh, justru ya. Ikan sidat yang paling mahal, sehingga kalau itu setara dengan ikan salmon, karena itu harusnya akan hidup membesar di laut dan berbiaknya di hulu, sehingga Sungai Progo itulah yang memenuhi alur itu. Tapi kemudian ikan itu membesar di pantai, kemudian ke utara, sehingga ke Sulawesi, sehingga orang Jepang itulah yang menikmati, sehingga orang-orang Jepang itu sekarang membuka sushi, salmon, itu sebagian isinya apa?
ikan sidat. Maka pada zaman dulu itu, baik di Bali seluruh Indonesia sudah meneliti sidat itu. Hampir semua ikan sidat di Sulawesi di mana ditabukan oleh orang-orang Jepang supaya tidak ditangkap di Indonesia, sehingga larinya membesar di laut, kemudian ke utara Sulawesi, terus langsung ke Jepang, sehingga sekarang di mangrove itu, wilayah mangrove itulah tempat pemijahan ikan apa? Sidat itu, termasuk Kulon Progo, Pasir Menit itu semuanya pemijahan itu, sehingga Jepang itu pun membantu ikan melindungi mangrove. Tujuannya bukan sekedar mangrove untuk perlindungan Pasar mereka gitu ya. ikan sidat itu, sehingga restoran Jepang itu sekarang kelamaan kalau nunggu di Jepang. Sekarang mereka buka Susiti di Jogja, buka di Vietnam, buka di mana-mana untuk mengambil sidat dan sidat sebenarnya, walaupun yang dipromosikan termasuk salmon. Tapi orang Indonesia yang membeli, kita yang di Jogja ke Susiti membeli sidat. Tapi kalau sidat di Baron kita beli cuma digantung gitu aja, tidak laku. Tapi kalau sudah dibawa Susiti, nah tetap kita pendidikan ini, pertama keunikan Jogja gunung, dataran pantai berbeda. Itu potensi sumber daya alam. Kemudian tiap potensi sumber daya memiliki kultur yang berbeda. Ada keunikan kulturalnya. Nah, dari yang eksklusif potensi sumber daya alam di pantai, kemudian eksklusif kulturalnya di datar mada pegunungan, kemudian itu yang diwadahi menjadi inklusif bagaimana mengolah ikan sidat, bagaimana mengolah. Kemudian di Kulon Progo itu, nah sekarang kita sudah kehilangan korobengu. Padahal korobengu kita stop dulu, itu yang korobengu menarik untuk saya. Tapi saya ingin memberikan semacam catatan pembicaraan dari Prof. Putu dan Prof. Wardi tadi, berbasis kepada resources lokal itu dan kulturalnya. Tidak hanya pada resources secara fisik, tetapi kultural dan spiritualnya. Sehingga justru manfaat terbesarnya ada pada kita, bukan pada mereka yang di luar yang mampu membangun analisis mendalam, dan kita dininak bobokkan oleh kepentingan sesaat sehingga hilanglah hal itu. Ini kayaknya dekat nih dengan masukannya Mas Riki ini, yakni menambahkan faktor spiritual selain Aiki dan Eiki di dalam pendidikan kita. Saya kira dekat ya perbincangan ini. Baik, ini menjadi catatan. Terima kasih Mas Riki. Nanti kita akan lihat pendidikan kejogjaan kita akan memiliki warna yang akan berbeda dari yang lain. Prof, kita dekatkan dengan tadi korobengu tadi. Terima kasih. Jadi korobengu itu adalah obat apa itu? Kemudian anti pikun pertama. Kemudian wah, ini menarik nih. Aprodiasiak. Zaman dulu saya di Jogja tuh di mana-mana dapat korobengu. Tempe bengu sekarang tidak ada. Obat kuat dan anti pikun itu ada di korobengu sekarang. Obat-obat patennya sudah terbit di mana? Di Eropa. Prof, ini yang mudah-mudahan denger nih, seneng nih Prof. Nah, itu tadi obat kuat dan anti pikun tadi Prof. Aprodiasiak, obat kuat dan anti pikun. Coba harus diteliti orang-orang di Kulon Progo yang makan korobengu. Tapi sekarang generasi muda itu kalau tidak diolah, dikasih korobengu seperti itu tidak mau. Dikasih walang koyo Gunung Kidul tidak mau, maka masukkan teknologi di dalam kuliner ini. Misal korobengu itu, saya sudah meneliti korobengu itu. Ya, untuk itu. Kemudian koro pedang juga untuk isi dari ikan apa? Apa kita punya Jogja itu? Apa? Peye? Nah, bukan. Jenang? Bukan yang anunya. Yang dari Kulon Progo. Yang dari isi kacang hijau itu. Oh, bakpia kita. Bakpia itu harusnya bagus, itu isinya bukan hanya kacang hijau aja. Di Korobengu itu ada di Pantai Bugel. Kemarin saya pengabdian masyarakat tentang eco print itu, bagaimana membuat batik. Yang di daerah Kulon Progo tanam batiknya, yang di Gunung Kidul tanam batik, sehingga batik itu berbasis eco print. Kalau yang Gunung Kidul dari jati, dari apa, kalau Kulon Progo. Nah, keluak itu juga keluak luar biasa. Keluak itu makanan kita itu keluak yang luar biasa. Keluak itu ada filsafatnya. Kulon Progo itu di Giri Mulyo itu Progo itu ada ekowisata yang pengembangan lebah madu, keluak menjadi satu. Jadi tiap potensi lokal sumber daya alam dengan kulturalnya jangan diperdebatkan. Semua memerlukan teknologi tepat guna untuk sehingga apa yang tadinya lokal itu menjadi inklusif. Siapapun boleh bisa memakan. Siapapun yang bisa
memakan. Nah, itulah generasi milenial sekarang lah. Harusnya kuliner Gunung Kidul apa? Mokapnya, tepung mokap sudah diolah menjadi menjadi produk macam-macam. Kemudian yang Kulon Progo itu ada apa? Keluaknya sama madunya. Wisatanya harus wisata madu, wisata kuliner, buah-buahan ada di situ. Jadi tetap berbasis potensi budaya lokal, dan sekolah itu sekolah alam, berada di alamnya masing-masing. Ya. Online sekolah formal itu hanya untuk literasi sains. Oke, Prof. Nggih. Menjadi menarik karena ini kesempatan yang sangat besar bagi generasi milenial kita ketika lapangan pekerjaan kita, bila lihat dari konstelasi yang ada, menyusut karena nama yang sifatnya formal ini mengalami problem. Tetapi dengan apa yang diperlihatkan di perbincangan terakhir tadi, kita melihat kita justru bisa berbasis dan pulang kembali atas kekayaan masa lampau kita, baik secara fisik, spiritual, maupun filosofi dengan masukkan lainnya. teknologi. Tentu tanpa mengabaikan perkembangan teknologi dengan yang sekarang sudah sampai 4.0 ya, termasuk internet and everything itu seperti itu. Enggak, ini Pak Iya, maksud ya. iya. Termasuk ngolah gudeg itu. Gudeg itu diolah di sini, tapi gudeg yang dikirim ke mana? Ke Aceh, bukan gudeg manis. Iya. Gudeg yang pedas, Iya. gudegnya itu jadi tetap di wadah gudeg, budaya gudeg itu, tapi produknya itu sudah dalam Setuju. bentuk kaleng, Iya. tapi pengalengnya itu sesuai dengan pasarnya masing. Ya, saya setuju. Masing. Dan disitulah nanti akan terkait marketing, tidak hanya bicara tentang marketing semata, tetapi berangkat dari kemampuan dia membedah kebutuhan-kebutuhan yang lebih jauh melewat misalnya neuroscience. Ya. Jadi ilmu-ilmu neurotik Sama itu akan berpengaruh. sama etnoscience. Etnoscience. Biar tidak lupa nggak satu saya. Ah. Jadi Gunung Kidul itu fungsi belalang itu. Jika orang tidak mau makan belalang lagi akan menjadi hama. Nah, sekarang generasi muda tidak mau lagi. Nah, sekarang harus ada, karena generasi muda sudah sangat familiar dengan nugget. Iya. Harusnya bentuk diolah jadi tepung macam-macam menjadi healthy nugget. Sudah penelitian. Oke. Healthy nugget sehingga anak-anak sudah ada kata nuggetnya. Iya. Isinya apa? Belalang macam-macam. Iya. Karena itu potensi kita sekarang musim belalang ya, Iya, sini. jadi dia tidak lihat lagi fisik Tidak asalnya lagi ya, bentuknya, karena melainkan sudah kepada kata nugget. substansinya itu Ya, sendiri ya. sudah Oke, keluar kata baik. nugget. Ini ada yang menarik kemudian Oke. dari pertanyaan chat dari Solo ini. Bagaimana sih implementasi setiap filosofi kekhasan Jogja agar difahami oleh generasi muda, karena standar selera botani, gastronomi, zoologi, dan ekologi sudah banyak terpengaruh dari interaksi dengan dunia maya yang global. Oke. Silakan Ya. Profesor Wardi. Ya. Silakan Pak Redi. Ya, nanti Profesor Putu akan menambahkan. Nanti biar ditambah Oke, beliau. ya. Begini, jadi untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita bicarakan tadi, bagaimana tentang filosofi kekhasan Jogja, terutama melalui botani dulu. Nah, ini saya kira akan lebih bagus kalau pada setiap kurikulum, pada setiap mata pelajaran itu kita integrasikan, ya, kita integrasikan. Untuk anak-anak muda, untuk generasi muda itu sekarang sukanya pada hal-hal yang konkret. Ya, salah satu contoh ya, misalnya di sekolah itu lalu konkret kita buat tadi kalau ada budidaya tanaman obat. Nah, itu sekaligus nanti tanaman obat di sekolah itu bisa menjadi laboratorium biologi atau laboratorium yang lain. Jadi di situ mungkin laboratorium biologis sekaligus laboratorium kulturan juga, laboratorium budaya. Nah, kalau tadi saya usulkan ada tanaman kepel, mungkin ada tanaman yang sebenarnya orang kurang begitu suka ya dengan tanaman yang akan saya sampaikan ini. Ada tanaman aren. Pohon aren itu kan kelihatan pohonnya kasar, banyak hijaunya, kurang begitu. Tetapi filosofinya bahwa dari pohon aren itu kalau ditanam, itu sesungguhnya akan melahirkan sesuatu yang manis. Apa itu? Gula. Nah, jadi sederhana saja ya. Kalau sekolah itu ada ditanam pohon aren, ada ditanam pohon kepel, ada ditanam mungkin
Kalau yang sudah terkenal, Keluak tadi gitu Iya, ya. keluak. Iya. Nah, itu Kalau pohon kelapa sudah umum gitu ya. sudah umum Iya. ya. Sawo kecek mungkin Iya. itu sangat mungkin karena Tanjung. Ya, Nah, itu nanti saya tambahkan gitu. iya, itu kalau di sini mungkin belum banyak dikenal ya, namanya pohon Nogosari, pohon Ya, Dewandaru ya, itu ya, belum Nogosari. banyak dikenal. Tapi Sama- kalau itu bisa kita budidayakan, nyatanya Sri Lanka, India, Bali, Bali Iya. itu membudidayakan tanaman Nogosari. Dewandaru itu. Iya. Yang terkenal di di Jawa ini justru tidak di Jogja tapi di Gunung Kawi. Siapa yang Dewandaru. yang menunggu Iya. jatuhnya daun Dewandaru itu katanya akan kaya itu. Lah kalau kita bisa menanam di sini kenapa tidak itu loh. Iya. Nah, Iya. oleh karena itu kalau pemerintah di dalam dunia pendidikan ini bisa memformat sekolah itu bisa kita tata instalasi ekologisnya, saya Iya. kira akan pelajaran itu tidak perlu kemana-mana. Lah itu Betul. cukup di sekolahan saja, Belumbang sudah ada, Oke. tanaman kepel sudah ada, aren mau nanti pelajaran untuk SMK deres itu sudah ada di situ Iya. tinggal. Prof, itu ternyata bisa jauh-jauh lebih dari itu ya, Prof ya. Iya. Karena dia akan memberi sumbangan terbaik untuk mengurangi emisi gas karbon yang Iya. ada, Betul. sehingga kita ya. dapat melihat dunia yang lebih sustain begitu ya. Iya. Dan sebagai data untuk kita semua, Yogyakarta adalah provinsi dengan hutan kota yang terkecil di Indonesia. Begitu, Prof? Pasti, Iya. pasti. Sehingga ini menarik nih. Iya. Bisa nggak Prof ditambahkan tentang hal ini, Prof? Bahwa ini sumbangan yang luar biasa bagi dunia. Bisa begini. Jadi salah satu contoh ya sekali lagi aren. Aren itu bisa diambil ijunya. Iya. Ijunya itu lalu nanti bisa untuk atap. Iya. Atapnya itu bisa dipakai untuk dunia ekonomi, untuk toko atau Iya. untuk penjual makanan, Iya. kuliner dan Iya. seterusnya. Iya. Lalu dikaitkan dengan wisata. Jadi sekolah itu tadi Prof Putu kan katakan sekolah itu taman. Nah, Iya. kalau saya tambahkan taman dan wisata. Jadi Betul. sekolah sekaligus masuk taman dan sekaligus orang berwisata. Loh, ini menarik. Iya. Iya, iya. Saya ingin dekatkan ini Iya. bahwa kita akan berharap bahwa hutan kota kita menjadi sebuah masukan penting bagi kebutuhan generasi milenial. Karena dia akan menafis polusi sehingga anak-anak kita yang terpaksa lebih lama di jalan tidak terlalu lama terpapar oleh gas-gas atau karbon dan sebagainya begitu. Nah, tetapi kita maknai lebih jauh bahwa dia tidak hanya bermakna secara ekologis tadi, tetapi juga makna ekonomi, ya, dan makna-makna yang lain. Prof, kita teruskan. Terutama saya tertarik tadi keluar itu wah, luar biasa teman ini Prof. Matur nuwun. Ya. Di Ini dalam Prof, ada sesuatu yang datang. menjawab Ya, salam untuk panjenengan Nggih. dari Nurul Komaria. Nggih. Hadir Prof. Wow. Ini jangan-jangan mahasiswanya ini. Ada masalah karena saya ngisi kuliah filsafat ilmu sekarang. Wah. Seperti itu. Nah, begini sekarang, saya sudah mengajar sekarang. Ada mata kuliah potensi budaya lokal dalam pembelajaran. Iya. Yang kedua, model pembelajar sekarang adalah model pembelajaran pendekatan terbalik. Dari piring apa yang ada di piring itu, dari es krimnya dulu, bukan ngajar tanaman coklatnya. Kalau ngajar tanam coklat, vanili, ciri-ciri anaknya mesti tidur. Tapi kalau disuguhkan es krim, wow, mesti melek terus ya. iki apa? Oh, iki apa vaniline piye, piye carane gitu loh. Dari kain sutranya ditunjukkan. Itu pendekatan terbalik dari produk hilirnya. Karena di kota itu anak lebih mengenal produk hilirnya bukan produk ini menarik. produk hulunya. Sehingga pendekatan terbalik ibarat keluak itu jangan diterangkan keluaknya, caranya enggak. Sekarang enggak suguhkan apa rawon. Rawon isi apa? Kenapa warnanya biru? Warna biru itu adalah asam cyanida. Nah, gimana nenek moyang kita bisa dengan direbus, dipendam sehingga asam cyanida itu untuk mencegah macam, sehingga keluak itu mesti bawang mentah, ada lemaknya, kemudian ada utek-uteknya, itu untuk menetralkan semuanya itu. Sehingga ciri rawon itu bukan dagingnya. Ada lemaknya itu karena untuk menetralkan cyanida yang berwarna biru itu. Kalau keluak itu bisa untuk apa itu?
gudeg atau tidak? Kalau rawon kan Jawa Timur. Ya, Kalau di sini gudeg- sebenarnya Kulon Progo bisa. Iya, Nah, keluar Kulon itu Progo. bisa zaman dulu itu dicari kulitnya itu Hmm. dipakai kalung, ting ting ting. Sapi juga Oh, dikasih. sapi. Sapi, Oke, anak juga ya. dikasih. Kalau sapinya pergi dibawa orang, ting-tingnya Hmm. jauh. Kalau sapinya makan, suaranya ada ting ting ting. Jadi sambil melatih pendengaran bayi-bayi dulu dikasih kalung seperti itu supaya melatih pendengarnya. Kulit keluar itu Wow. untuk obat macam-macam. Saya kan saya tidak pernah pakai sabun. Saya pakai semuanya itu. Oh. Apapun saya gosokkan ke tubuh saya. Iya. Karena tubuh itu merekam semua. Jadi bukan otak. Zaman waktu sebelum kita dewasa, waktu dalam kandungan, yang bekerja pertama itu adalah pusar, bukan otak. Iya. Jadi orang tidak boleh macam-macam sama udelnya. Ya. Karena ditekan udel, jadi udel itu merekam semua orang tuanya, ibunya semua direkam di udelnya itu. Karena ibu itu memberi makan kepada anaknya. Kalau pada bapaknya sedikit rekamannya. Nah, rekaman anak itu pada ibunya. Karena ada pada udelnya untuk makan. Jadi otak itu sebenarnya otak pertama sebelum otak ini itu di udel. Walaupun sekarang udel disebut dengan otak kedua sehingga dikasih minyak udel dikasih minyak kemiri, dikasih diurut-urut. Itu sebenarnya luar biasa ilmu Jawa itu. Betul. Ilmu Jawa luar Iya. biasa sehingga keluar. Prof, Nih. menurut saya ini jawaban telak terhadap kecenderungan hedonisme dari Barat sekarang merambah ke Indonesia dan ke negara-negara berkembang lainnya. Ketika tradisi bertato itu mereka kembangkan tradisi beranting-anting, yang anting-antingnya ternyata tidak hanya di kuping dan lidah, bahkan sekarang di udel pun ada anting-anting. Nah, Iya. Jadi ini adalah jawaban penting untuk mengatakan tidak boleh. benar. iya, artinya bahwa sejatinya yang dilakukan itu salah, tetapi pendekatan kita memperlihatkan justru kemanfaatan ke depan. Ya, Nah, oke. ini biar lupa. Tato itu sejarahnya di suku-suku aborigin dimanapun. Di mana orang pergi itu karena tidak membawa peta. Sampai di mana mencari binatang, ditulis di punggungnya. Digambar. Berarti kalau sampai di mana, sehingga diketahui oleh kepala suku, saya di aborigin pernah. Jadi kamu sudah sampai di mana, ada di punggungnya ditulis. Jadi karena dulu tidak ada peta. Iya. Kemudian habis itu baru di kulit kerbau. Lama-lama orang tidak mengerti tato itu. Akhirnya itu loh. Iya. Disitulah pentingnya kenapa kita perlu menulis segala sesuatu. Supaya apa yang terjadi sekarang ada rootnya, radik akarnya itu. Iya. Sehingga tidak meleot-meleot. Kalau tidak ada benang merah yang menghubungkan itu, pohon beringin ini apa itu kita akan kehilangan akar budaya, sehingga menjadi akar budidaya. Apapun pendidikannya adalah mengembangkan human resource, human potensi manusia. Itu yang pendidikan adalah mengembangkan potensi human Iya. potensial. Matur nuwun. Oke. Baik, luar biasa menarik perbincangan kita hari ini. Prof. Wardi Ya. dan Prof. Putu memberikan masukan penting bagi kita. Ketidakseriusan kita mendalami aspek-aspek psikologis dari berbagai kekayaan kita yang berakar di masa lalu menyebabkan pendidikan kita terjebak tidak hanya pada kemandekan tetapi menyimpang dari munculnya manusia-manusia yang wujud manusia yang luhur seperti itu. Lupa budaya, Lupa budaya. Amnesia pendidikan. Amnesia budaya, Pak. Malah amnesia budaya. Yeah. Sehingga kita patut mengembalikannya. Sehingga budaya kelitih itu tidak menjadi seperti sekarang. Yeah. Saya baru mendapat kabar 2 hari yang lalu beberapa anak muda di Bantul ditangkap karena ada pembacokan dan sebagainya. Yeah. Ya usianya baru belasan bahkan seperti itu. Nah, sehingga kita akan melihat bahwa pendidikan yang berbasis khas Jogja itu sambung budaya. Sambung budaya berbasis pada nilai-nilai spiritual yang ada di dalamnya, memberikan manfaat yang berkelanjutan baik bagi kemanusiaan dan planet ini dengan masukan teknologi karena yang generasi terus berkemajuan karena adanya masukan teknologi melalui pendekatan terbalik, yakni dari kemanfaatan paling pragmatis sampai menuju kepada akar-akarnya tadi. Oke, baik. Ini closing statement kita atas apa yang kita bincangkan hari ini. Prof, masukan yang luar biasa. Ya. Mudah-mudahan anak-anak muda kita Amin. yang belajar melalui radio dapat mengimplementasikannya.
Prof. Putu demikian juga salah satu murid Anda memberikan selamat yang luar Iya. biasa. Ini memperlihatkan materi semacam ini kayaknya perlu terus-menerus kita galakkan ya. Iya. Iya, terima kasih Bapak Terima kasih. berdua Ya. atas masukan yang luar biasa. Termasuk juga teman-teman di broadcast. Terima kasih atas kesempatan ini dan saya ingin mengembalikannya kepada teman-teman yang sekarang sedang bertugas. Terima kasih para pemirsa sekalian, ibu dan bapak serta anak-anak muda yang menjadi harapan kita untuk Indonesia emas ke depan. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Matur nuwun. Oh.